Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Febrianti dengan NIM A1A221037. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Kali ini di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi berupa sejarah negara Thailand, di mana Thailand sendiri kita ketahui merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh pemerintah kolonial atau oleh bangsa barat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Negara Thailand atau yang dulu dikenal Siam. Pada awalnya pembentukannya diwarnai oleh kehadiran kerajaan-kerajaan seperti Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, dan Ratanakosin. Hadirnya kerajaan-kerajaan ini banyak menyumbangkan kebudayaan kepada masyarakat Thailand pada masa kini. Periode kerajaan monarki absolut pada masa itu diklasifikasikan sebagai sejarah Thailand pada pra-modern. Pembentukan kerajaan-kerajaan ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang bermigrasi ke Thailand dan membawa nilai-nilai dan ajaran-ajaran, sehingga turut mewarnai perkembangan budaya negara ini. Asal-muasal negara Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek. Kerajaan Sukhothai. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Namun, meskipun mengalami tekanan yang kuat, bangsa Thailand atau negara Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meskipun pengaruh Barat masuk, termasuk ancaman keras mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Thailand pra-modern kami klasifikasikan sebagai masa di mana bangsa ini belum terpengaruh oleh ajaran asing, terutama dari segi pemerintahan. Pada periode ini, nama Thailand belum menjadi nama resmi. Pada sekitar abad ke-12, nama Siam masih menjadi sebutan oleh bangsa asing pada negara Thailand. Hal ini berlangsung sampai dengan Thailand menganut sistem demokrasi di pemerintahannya pada tahun 1939. Kemudian Siam berubah menjadi Thailand atau Thai, sebutan untuk masyarakatnya yang berarti bebas. Dari segi sejarahnya, pemerintahan Raja Rama I Charkhi era Ratnakosin menyumbangkan pemikiran tentang Thailand modern, di mana program pemerintahannya salah satunya adalah mengembalikan kebudayaan Thailand yang dahulunya hancur pasca runtuhnya kerajaan Ayutthaya pada tahun 1767. Hal tersebut seperti yang dilansir oleh Hans Hofer 1991 mengutamakan bahwa modern Thailand is in tribute to Rama for his Agriculture Revival Program. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya demokrasi konstitusional. Sebelum dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia Kedua.
Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang, tetapi saat Perang Dunia Kedua berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, tetapi Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi. Sejak tahun 1980-an, Kerajaan Sukhothai adalah salah satu kerajaan tertua di Thailand yang berpusat di sekitar kota Sukhothai. Berdiri sejak 1238 sampai dengan 1438. Sebelumnya, wilayah kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Khmer pada puncak kejayaannya. Di bawah Raja ketiga, Ramkhamhaeng, Sukhothai diperkirakan terbentang dari wilayah yang sekarang termasuk Myanmar, sampai ke dalam wilayah Laos modern, serta ke arah selatan di semenanjung Malaya. Setelah kematian Ramkhamhaeng, Sukhothai melemah dan berbagai kerajaan bawahnya mulai melepaskan diri. Pada tahun 1438, status Sukhothai berubah hanya menjadi sekedar provinsi dari Ayutthaya. Thailand modern juga berpengaruh pada sistem ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang terus bertambah terjadi pada era 1985 hingga 1995. Akan tetapi pada tahun 1997, tekanan spekulatif menyebabkan kemerosotannya ekonomi di Thailand. Pemulihan perekonomian Thailand terjadi pada 1999 dengan adanya hasil ekspor yang meningkat, dengan investor terbesar yang berasal dari pariwisata. Selain itu, Thailand juga membuka investor asing untuk bergabung untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Komoditi pertanian menghasilkan jumlah yang cukup besar. Hingga kini Thailand menjadi negara pengekspor pangan yang terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah membagi Thailand menjadi 6 wilayah geografis. Keenam wilayah geografis berbeda dalam hal populasi, sumber daya alam, kontur alam, dan tingkatan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara politis, Thailand terdiri dari 77 provinsi, termasuk Bangkok. Penamaan provinsi disesuaikan dengan nama ibu kota provinsi masing-masing. Kudeta pada tahun 1932 mengakhiri monarki absolut di Thailand dan mengawali munculnya kerajaan Thailand modern. Kudeta 1932 mengubah Siam menjadi Thailand modern yang berupa monarki konstitusional. Perubahan nama dari Siam menjadi Thailand sendiri baru diumumkan Perdana Menteri Pak Phipun Songkhram atau Phipun pada tahun 1939. Pemerintahan Perdana Menteri Phipun ini ditandai dengan bangkitnya nasionalisme Thailand. Baiklah, itu saja penjelasan materi saya mengenai sejarah negara Thailand dari zaman tradisional hingga modern. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.